Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mengenai arrays dan keturunannya. Oke. Arrays juga bisa dilakukan untuk melakukan penjumlahan. Ya, misalnya seperti ini. Kita ada integer yang kita beri nama A-list. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Ya, ingat bahwa elemen itu dimulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Oke. Right. Sekarang kita ingin melakukan penjumlahan. Contoh, karena ini data type-nya adalah integer, kita mau create satu variable integer yang kita beri nama jumlah, ya, sama dengan 0. Kita bisa gunakan for loop, tapi bukan di sini ya pembahasan materi for loop ya. Sekali lagi, kita bilang integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari A-list dot length, kemudian iteration I++, dan kita bisa bilang jumlah yang tadinya sama dengan 0 ya, sama dengan jumlah ditambah A-list index I. Oke, kita coba print satu-satu. System out print line A-list I, biar diperlihatkan itu proses iterationnya itu seperti apa, kemudian jumlah. Oke, kita run program ini. Oke, kita bisa lihat bahwa ini elemen yang pertama itu memang nomor 1, elemen yang kedua nomor 2, elemen ketiga 4, 5, 6 kebetulan, atau kita bisa rubah angkanya ya, supaya nggak confuse. Oke. Alright. Ini ada beberapa angka yang kita bisa jumlah ya. 132 masih 132, 222, nah 132 ditambah 222 sama dengan 354. 354 ditambah 343, 697, dan seterusnya. Jumlah terakhir adalah 1706 ya. Proses ini bisa dilakukan. Kita juga bisa tambahkan supaya tahu indeksnya, supaya lebih jelas lagi. Arrays, kita bilang di sini I ya. I ini ya, iteration yang dia akan memanggil indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 sampai dengan indeks itu sama dengan elemennya ini. Oke, sama dengan tapi lebih kurang dari elemennya itu. Oke. Nih, indeks 0 betul ada value 132. Benar, indeks 0 ada value 132. Oke. Indeks ke 1 ada value 222. Benar. 132 ditambah 222, 354, dan terusnya sampai terakhir 1706. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Oke. Jumlah elemennya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Alright. Length adalah jumlah elemen. Oke. Sedangkan yang digunakan di sini I iterationnya ini adalah indeksnya. Kita juga bisa melakukan sorting. Ini akan banyak latihan di arrays ya, dan macam-macam kita coba. Kita bisa sort. Let's say bahwa saya ingin sort, menyusun dari angka yang paling kecil sampai yang paling besar, atau sebaliknya juga bisa ya. Misalnya ini kita acak aja angkanya ya. Ini 3, ini 1, dan ini mungkin 2. Oke. Ini angkanya ribuan, kita ngacak. Nah, cuma untuk kita memanggil sort, Java mengharuskan kita untuk mengimpor dari package yang namanya java.utl utility maksudnya. Kemudian secara spesifik kita panggil kelasnya namanya arrays. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua Java ini object oriented programming. Semua tersusun dalam classes. Tidak semua kelas di preload saat kita membuat program. Kalau itu akan boros. Jadi Java memungkinkan kita untuk memanggil melalui keyword import ini kelas yang kita butuhkan. Kelas yang kita butuhkan untuk kita menggunakan metode-metodenya. Kalau kelas ini ada di dalam package yang sama dengan kita
kita tidak perlu mengimpor. Tapi import keyword ini diperlukan bila mana kita membutuhkan kelas dari package-package yang lain, yang bukan dari package yang sedang kita kerjakan saat ini. Itu memungkinkan. Dan ini java.util adalah package built-in. Ada 3.500 lebih classes di dalam package-package yang ada. Oke. Nanti di tutorial akan datang kita akan tahu Java util, Java swing, Java X, ada banyak lah. Oke. Alright, jadi kita ingin memanggil salah satu method yang ada di kelas arrays dalam paket java.util. Right. Ini kita biarkan dan kita akan sort elemennya. Ya, ini akan kita sort elemennya. Nanti kita print out lagi di sini. Caranya adalah kita dengan, yaitu dia arrays, nama kelasnya, dot methodnya namanya sort. Oke. Kemudian kita sebutkan di sini identifier dari kita punya arrays, arrays, list. Alright. Simple dan straightforward. Coba kita bikin lagi. Ini kita copy paste aja. Copy. Oke. Paste. Ini karena sudah ada, ya ini tidak bisa dideclare karena sudah pernah dideclare. Ya. Oke, jadi ini kita hilangkan. Ini sudah pernah dideclare sebagai integer. Oke. Di sini berarti tidak perlu dideclare lagi. Alright, so ini kita ada sort, kita run, kita lihat bedanya. Oke, ini di konsol. Ini keadaan yang pertama, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, angkanya masih ngacak sesuai yang ini. Right. Kemudian kita mulai lagi, ini loop yang setelah sort ini, setelah kita panggil sort, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, lihat jumlahnya mulai dari 343, dari yang terkecil, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Ya, jadi kita bisa nge-sort. Right. Ini salah satu method yang ada di array. Ada banyak method-method lainnya di collection. Nanti satu-satu kita ada, nanti ada reverse, ada macam-macam. Oke. Right. Kemudian dari kita bisa juga pindah-pindah. Jadi oke, misalnya ini adalah elemen yang ada di array, kita bisa pindahkan ke variable. Var sama dengan a list indeks 0. Tapi kita harus sebutkan secara eksplisit indeksnya. Oke, berarti kita assign value yang ada di elemen ini, elemen pada indeks 0, oke, ke variable integer ini, var. Oke, nah yang berikutnya, nggak mesti semuanya, salah satu di antara atau whatever bisa bvar sama dengan a list, saya butuh yang indeks keempat. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, indeks nomor 4. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Saya create satu lagi array. Tapi ingat, data type-nya harus sama. Kalau ada perpindahan data type itu namanya conversion. Lain lagi, ada nanti yang kita harus lakukan kalau kita mau mengconvert dari satu data type ke data type yang berikutnya. It's not now. Oke. Kemudian kita mau bikin blist, sama dengan blist ini ada angka-angka, tapi kita nggak masukin angkanya langsung, melainkan variabelnya yang kita masukkan, bisa, koma bvar. Keadaan begini bisa. Maka ya apapun yang ada di dalam bvar ini, dia akan menjadi nilai daripada elemennya. Oke, ya. Ya, misalnya ini isinya adalah 9.000, yang ini misalnya 5.000, fine. Ini akan menjadi nilai daripada ini. Kalau kita coba print out, system out print right, kita akan bilang blist indeks 0, tampilkan blist indeks 1. Oke, run the program. 9.000, 5.000. Ya, kita
Padahal yang kita assign di sini sebagai elemen adalah nama variable, identifier dari variable. Ini bisa. Sebaliknya dari elemen ke variable bisa, dari variable masuk menjadi elemen untuk arrays juga bisa. Oke. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kita masih akan lanjut. Ini materinya panjang dan membosankan, tapi harus dengan sabar karena ini penting dan akan selalu kita gunakan. Dan arrays itu ada keterbatasan. Makanya di situ ada arrays dan keturunannya. Oke, arrays, list, collection, array list. Alright, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.